What the Hype versi Deep on Topic. Pesan Pertama, khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad dipastikan sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Penyerahan LHKPN Raffi Ahmad dikonfirmasi tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo sembari menyatakan laporan itu masih diverifikasi sehingga belum diunggah ke laman ILHKPN. Yang bersangkutan sudah masuk laporannya, masih proses verifikasi untuk kelengkapan surat kuasanya. Ujar Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis Selasa 7 Januari 2025. KPK juga sempat meminta Raffi Ahmad segera melaporkan harta kekayaannya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan Raffi dan pejabat baru Kabinet Merah Putih punya paling lama 3 bulan setelah dilantik untuk melaporkan LHKPN. kedua, Kasus 3 pemuda yang melecehkan turis asal Singapura di Jalan Braga, Kota Bandung di stop. Para pelaku telah meminta maaf kepada korban. Hal ini disampaikan oleh Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono. Budi mendapat informasi dari Kedubes Singapura soal korban yang sudah memaafkan para pelaku. Dan alhamdulillah tadi malam kami berhasil menangkap 3 terduga pelaku tersebut atas nama RF, atas nama RM, dan atas nama MCA. Dari ketiga pelaku tersebut tadi kita melakukan pemeriksaan dan BAP, berita acara integrasi dan pemeriksaan, dan dari hasil keterangan 3 terduga. Menurut kamu gimana, Deuters? Korban ketiga, penyiraman air keras, Agus Salim mengaku tidak ikhlas jika uang donasi 1,3 miliar dialihkan untuk korban bencana alam di NTT. Dia menuntut haknya atas uang donasi tersebut. Agus Salim pun meminta pertanggungjawaban Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo atas keputusan mereka yang mengalihkan uang donasi untuk korban bencana di NTT. Tak hanya itu, Agus juga bilang kalau dirinya belum menerima apapun yang dijanjikan oleh Novi dan Denny. Janji kalian, satu pun belum ada yang ditepati, ujar Agus Salim sambil menangis. Emosi Agus semakin menjadi ketika dia cerita kalau Novi dan Denny telah menghancurkan hidup dia. Agus merasa 2 orang itu tega kepadanya. Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas hidupnya akhirat. Gimana menurut kalian, Deuters? keempat, Sebanyak 66,3 ton sampah kiriman berhasil diangkut dari pantai Kedonganan di Jimbaran, Bali. Aksi bersih-bersih pantai yang diinisiasi organisasi lingkungan Sungai Watch tersebut melibatkan lebih dari 2.989 relawan yang berlangsung sejak 24 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Upaya pembersihan besar-besaran ini merupakan bagian dari respon mendesak untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Karena pasang surut mengancam akan membawa sampah kembali ke laut. Di antara puing-puing sampah tersebut, 2 penyu laut hidup ditemukan terperangkap di bawah lapisan plastik, yang menggarisbawahi dampak buruk polusi plastik terhadap satwa liar. Gimana menurut kalian, Deuters? Kelima. AKBP Cak Putranto, yang sebelumnya merupakan anak buah Verdi Sambo, mendapatkan kenaikan pangkat dan promosi jabatan dari Polri. Kini dirinya memperoleh posisi baru sebagai Kabak Bin Opsnal di Treskrimum Polda Metro Jaya. Namanya kembali mencuri perhatian publik karena sudah lama tidak terdengar kabarnya usai dilakukan pemecatan dari Polri dan melakukan banding. Selain itu, banyak pihak yang tidak setuju dengan penunjukannya, mengingat latar belakangnya yang pernah terlibat dalam kasus penghambat penyidikan terkait pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Gimana menurut kalian, Deuters? keenam, Komika Viko Fahriza secara terang-terangan mengungkap kekesalannya terhadap Julian Kaisar atau Uwan Juicy Lucy melalui media sosialnya. Dia juga menantang Uwan apabila masih menyudutkan dirinya. Perselisihan ini bermulai dari unggahan Kiki TBA di Instagramnya yang membongkar perilaku Viko yang meminjam uang dari sejumlah artis. Viko menilai komentar Uwan di unggahan Kiki menyudutkan dirinya. Viko kemudian membandingkan sikap Kiki dengan Uwan. Viko merasa Kiki lebih menghargai pertemanan dikala ia sedang susah. Namun, berbeda dengan Uwan yang dinilai tidak membalas kebaikannya meski mereka sudah berteman sejak 2015. Menurut kalian, siapa nih yang salah, Deuters? Jawab di kolom komentar ya. Menteri Ketujuh. Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membantu merealisasikan rencana sekolah rakyat atau SR yang akan dibangun oleh Kemensos. Gus Ipul mengajukan beberapa poin kerjasama dengan Mendiksasmen Abdul Mukti,
Pertama tentu tentang perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun sekolah rakyat, kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis Rabu 8 Januari 2025. Menurut Gus Ipul, SR merupakan sekolah yang akan dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu, khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrim agar bisa bersekolah secara gratis dan berkualitas. Perintah pembentukan sekolah rakyat disampaikan Prabowo saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan. Gimana menurut kalian, Deoters? Jurnalis Ke-8. sepak bola Italia Fabrizio Romano mengklaim legenda tim nasional Belanda Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Kluivert diproyeksikan menggantikan posisi Sinteyong yang diberhentikan. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala baru Indonesia. Kesepakatan pun telah tercapai. Pria yang juga dikenal sebagai pakar transfer itu mengungkapkan Kluivert akan dikontrak selama 2 tahun ditambah opsi 2 tahun. Presentasi untuk memperkenalkan Kluivert akan dilakukan di Jakarta pada 12 Januari 2025. Tujuannya adalah mencapai kualifikasi Piala Dunia, tulis Fabrizio. Menurut kamu gimana, Deoters? Ke-9. Total 19 ekor ular kobra Jawa ditemukan di res area Jalan Tol Solongawi 519B di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Dari jumlah 19 itu, 18-nya merupakan anakan kobra. Satu lagi, yakni induknya, ditemukan tengah mengerami telur. Petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Sragen sampai merasa kewalahan saat mengevakuasi ke-19 kobra Jawa tersebut. Proses evakuasi ular kobra itu dilakukan pada Selasa 31 Desember 2024 malam. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Sragen, Tommy Isharyanto. Waduh, banyak banget ya Deoters. Ke-10. Pada 6 Januari 2025, PSSI resmi memberhentikan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini diambil dengan harapan membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pelatih baru akan diumumkan pada 12 Januari 2025. Beberapa nama muncul sebagai kandidat pengganti Sinteyong, termasuk Patrick Kluivert, mantan pemain legendaris Belanda. Erick Thohir menyatakan bahwa pelatih baru akan tiba di Indonesia pada 11 Januari 2025 dan diumumkan pada 12 Januari 2025. Menurut kamu gimana, Deoters? Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.